Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 454 bertepatan dengan bab ke 2190. Sujiyu berkata tanpa mendongak, masih belum ada perkembangan. Sampai sekarang aku masih belum menemukannya dari video. Du Haixing berkata dengan serius, ada beberapa hal yang harus melihat jodoh. Jika jodoh belum tiba, kamu mencari seperti apapun juga tidak ada gunanya. Tapi begitu jodohnya sudah tiba, dia akan muncul di depanmu tanpa perlu kamu cari. Sujiyu berkata tanpa ragu-ragu, aku tidak rela menyerahkan masalah ini pada jodoh yang tidak bisa diandalkan. Orang di dunia ini begitu banyak, selain tetangga di depan rumah kita, dua orang asing yang secara kebetulan bertemu di negara asing, kebetulan bertemu lagi sangat kecil. Jika aku tidak mencarinya, mungkin seumur hidupku juga tidak akan bisa menemukannya. Lalu Sujiyu berkata dengan nada sedih, ingatan manusia sendiri juga tidak begitu baik. Tidak ada seorang pun yang tidak akan bisa lupa. Banyak hal bisa diingat dengan cara melakukannya berulang kali, seperti saat kecil menghafal pelajaran. Sejak kembali dari Jepang, wajah penolong kami itu masih kuingat dengan cukup jelas. Tetapi setelah beberapa hari, wajahnya semakin kabur. Meskipun aku terus berulang kali berusaha mengingatnya, tapi tetap tidak berhasil. Takutnya setelah beberapa saat, aku benar-benar akan melupakan wajahnya. Sujiyu mengangkat kepalanya memandang Du Haixing dan Sujipe, lalu bertanya, Bu, Kak, pernahkah kalian berdua merasa seperti ini? Semakin ingin mengingat seseorang malah semakin melupakannya. Sujipe berpikir sejenak lalu berkata, tergantung orangnya juga. Jika sering bertemu, mana mungkin bisa melupakannya. Kalau hanya bertemu sekali, setelah beberapa lama otakku tidak akan bisa membayangkan wajahnya dan hanya ada bayang-bayang samar saja. Du Haixing juga mengangguk dan berkata, ucapan Jiyu barusan benar. Ingatan seorang harus dilatih, baru tidak mudah lupa. Ketika dia mengatakan ini, yang muncul di benaknya adalah Yi Changjing. Dia sangat mencintai Changjing, tapi hampir 20 tahun sejak kematian Yi Changjing, dia mungkin sudah lupa seperti apa wajah Yi Changjing. Kalau bukan karena setiap hari melihat foto-foto Yi Changjing saat masih muda. Du Haixing menghela nafas saat memikirkan ini dan bertanya pada Sujiyu, Jiyu, bisakah kamu menggambarkan pada ibu seperti apa wajah penolong kalian itu? Sujiyu berpikir sejenak dan berkata, hanya satu kata yang bisa menggambarkannya, sangat tampan. Du Haixing tidak bisa menahan tawanya. Apakah memang berlebihan seperti katamu? Sujiyu berkata dengan serius, Bu, aku sama sekali tidak melebih-lebihkan. Dia memang sangat tampan. Dan bukan hanya tampan, tapi juga keren. Sujiyu menopang dagunya dan berkata dengan tatapan penuh cinta. Saat itu para ninja Iga itu membawa sekelompok ninja untuk membunuhnya, tapi dalam 2-3 pukulan sudah berhasil dijatuhkannya. Para ninja Iga saat itu begitu ketakutan dan bertanya siapa dia. Coba tebak apa yang dia katakan. Du Haixing menggelengkan kepalanya dan bertanya, dia bilang apa? Sujiyu berdiri lalu meniru Yi-Chen yang saat itu berkata dengan dingin. Dia bilang, aku adalah ayahmu dan aku menginginkan nyawamu.
Du Haiking tersenyum dan berkata, orang ini cukup arogan. Bukan hanya arogan, Su Jiyu berkata dengan serius, tapi benar-benar arogan. Aku sampai sebesar ini belum pernah melihat orang yang begitu arogan. Dia sama sekali tidak berkedip membunuh ninja-ninja Jepang itu. Dia memotong mereka seperti memotong melon. Benar-benar hebat. Lalu Su Jiyu melanjutkan dengan berapi-api. Yang lebih parah lagi, orang ini benar-benar tidak memandang aku dan kakak. Waktu aku ingin meminjam ponselnya untuk menelepon ayah, dia malah bilang ponsel itu barang pribadi dan tidak bisa dipinjamkan. Wajahnya benar-benar menyebalkan. Du Haiking tersenyum dan berkata, dia pasti hanya bersikap waspada padamu dan tidak ingin kamu mengetahui nomor ponselnya, kemudian menyelidiki identitasnya. Betul, Su Jiyu berkata dengan marah. Aku juga berpikir begitu. Dia sangat pintar, sama sekali tidak meninggalkan petunjuk apapun. Sebelum pergi, aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya, tapi dia malah bilang tidak akan bertemu lagi. Sekarang jika diingat-ingat lagi, aku masih sangat marah. Benar-benar melukai harga diriku. Jadi aku harus menemukannya dan bertanya secara langsung padanya. Bukankah kamu berkata dengan begitu hebat tidak akan bertemu lagi? Bagaimana perasaanmu bertemu lagi denganku? Wow, sangat lucu. Su Jiyu berkata, aku ingin pulang dan mencari seseorang guru dan menghitung peruntunganku. Lihat apakah dia bisa memberikan petunjuk atau tidak. Su Jipe tidak dapat menahan tawanya lalu berkata, bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu tidak percaya hal semacam itu? Su Jiyu bicara dengan serius. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, jadi tidak ada salahnya dicoba. Dia lalu bertanya pada Du Haiking, Bu, apa ada guru peramal yang terkenal di Yanjing? Bukankah Anda sering pergi sembahyang ke kuil? Apakah Anda memiliki kenalan biksu yang hebat? Du Haiking berbicara dengan serius. Kamu jangan berbicara sembarangan. Biksu itu hanya mempelajari kitab Buddha. Yang meramal itu biasanya aliran Taoisme. Su Jiyu segera bertanya, kalau begitu apakah ibu memiliki kenalan pendeta Taoisme yang hebat? Aku ingin memintanya meramal nasibku. Du Haiking berpikir sejenak lalu berkata, aku juga kurang jelas mengenai hal itu. Aku sudah lama tidak menyuruh orang untuk meramal. Dulu terakhir aku mencari orang untuk meramal saat aku seusia denganmu. Kemudian Du Haiking teringat pada Ye Changying dan membuatnya menghela napas dalam hati. Kemudian Du Haiking berkata kepada Su Jiyu, benar juga, aku dengar beberapa waktu yang lalu keluarga Yi sedang merenovasi area pemakaman leluhur mereka. Mereka secara khusus mengundang orang dari keluarga Lai dari Amerika yang merupakan keturunan langsung dari Tuan Besar Lai. Kakekmu berhubungan baik dengan Tuan Besar Lai. Jika kamu ingin diramal, kamu dapat meminta kakekmu untuk bertanya apakah Tuan Lai masih berada di Yanjing atau tidak. Tuan Lai, Su Jiyu mengerutkan alis sambil bertanya, kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dirinya? Apakah dia sangat hebat? Du Haiking berkata, Tuan Lai adalah keturunan dari Lai Buyi yang merupakan guru besar Feng Shui dari zaman dinasti Song. Dia memahami Feng Shui dan Pa, Kua, 5 elemen. Seharusnya dia adalah master terhebat dalam bidangnya. Su Jiyu terkejut dan berkata, apa benar sehebat itu? Kalau begitu aku akan menelpon kakek untuk bertanya. Lalu dia segera mengambil ponsel dan menelepon Du Zhenhua. Setelah telepon tersambung, Su Jiyu segera bertanya pada Du Zhenhua, kakek, apa benar kata ibuku kalau kakek mengenal Master Lai yang ahli dalam Pa, Kua, 5 elemen? Du Zhenhua merasa aneh dan bertanya, Jiyu, untuk apa kamu menanyakan tentang hal itu?
Sujiyu segera berkata, "Kakek, aku ingin mencari penolongku, tapi sampai saat ini belum ada kemajuan. Jadi aku ingin meminta bantuan guru besar untuk membantu meramalkan solusinya." Du Jihua berkata, "Master Lai beberapa saat yang lalu sudah kembali ke Amerika." "Hah? Sudah pulang?" Sujiyu merasa sangat kecewa. "Kapan dia kembali?" Du Jinhua berkata, "Tidak lama juga dia kembali akhir tahun kemari. Setibanya di Tiongkok, dia menetap di Gunung Yeling selama 3 tahun. Jadi seharusnya sudah lama dia ingin pulang." Sujiyu merasa sangat menyesal. "Kebetulan sekali. Lalu bagaimana denganku? Apakah kakek mengenal master lainnya?" Du Jinhua berkata, "Aku mengenal cukup banyak master, tetapi yang benar-benar hebat hanyalah Master Lai." Kemudian Ju Hinhua melanjutkan ucapannya, "Begini saja, aku akan membantumu untuk bertanya pada Master Lai. Jika dia bersedia, maka dia akan meramalmu." Sujiyu bertanya dengan terkejut, "Kakek, Anda serius?" Du Jinhua bicara sambil tertawa, "Apakah kakek akan berbohong padamu? Masalah usia Master Lai sudah tua dan karakternya agak aneh. Kakek tak bisa menjamin dia bersedia atau tidak membantumu." Sujiyu berbicara dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah, tolong Anda tanyakan." Sujiyu bertanya lagi, "Oh iya, kakek, seandainya dia bersedia membantuku, apakah aku perlu ke Amerika untuk bertemu dengannya?" "Tidak perlu." Du Jinhua berkata, "Master Lai sangat hebat. Jika dia setuju, maka aku tinggal mengirimkan hari lahirmu secara detail kepadanya, lalu memberitahu dia tentang pertanyaanmu. Ini semua seharusnya sudah cukup." Sujiyu merasa terkejut. "Apa seajaib itu?" Du Jinhua tersenyum lalu berkata, "Pakua adalah ajaran turun-temurun dari leluhur kita. Katanya keajaiban ini orang modern seperti kita baru mengetahui kulit luarnya saja." Lalu Du Jinhua melanjutkan ucapannya, "Sekarang sudah tengah malam di Amerika, jadi aku juga tidak enak hati untuk menghubunginya. Jadi kamu harus bersabar dulu. Aku akan melepon Master Lai nanti malam saat di Amerika sudah pagi hari." Sujiyu segera menjawab, "Baik kakek, kalau begitu mohon bantuan Anda." Saat ini Yi Chen sedang terburu-buru pulang ke rumah untuk menyiapkan makanan. Meski kaki Malan sudah patah, tetapi dia masih bersikeras menggunakan tongkat dan membantu Yi Chen di dapur. Setelah sibuk untuk beberapa saat, makanan sudah siap disajikan. Malan bicara dengan perasaan bersalah, "Menantuku yang baik, seharusnya ibu yang memasak untukmu. Hanya saja kaki ibu tidak leluasa. Sekarang malah harus merepotkanmu. Ibu jadi merasa tidak enak." Hichen tersenyum manis. "Ibu, jangan segan padaku. Aku juga sedang tidak sibuk, jadi wajar jika aku mengerjakan beberapa pekerjaan rumah." Kemudian Yichen melanjutkan ucapannya, "Ibu, Curan dan ayah akan segera sampai. Aku akan memasak sup telur tomat dan kita sudah bisa memulai makan setelah mereka tiba." Malan berbicara dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu benar-benar sudah merepotkanmu, menantu baikku. Ibu akan membantumu mencuci tomat." Yichen selesai memasak. Mobil Curan dan Sio Cangkun juga sudah tiba di rumah mereka. Begitu si Curan pulang, dia langsung berbicara dengan riang pada Yichen, "Suamiku, hari ini Wang Suedong, yaitu wakil ketua Dewan Wang dari grup Di Hao, meneleponku. Mereka bilang kalau hotel berbintang 6 yang sedang dibangun oleh grup Di Hao akan segera membuka lowongan untuk proyek interior desain hotel mereka. Benarkah?" Yichen berpura-pura terkejut sambil bertanya, "Apakah ini adalah sebuah proyek besar?" Securan berbicara dengan bersemangat, "Bukan cuma proyek besar, tetapi proyek yang sangat besar. Proyek hotel berbintang 6 milik grup Di Hao sudah dimulai sejak tahun lalu dan menginvestasikan uang sebesar 2 miliar yuan. Saat ini pembangunan gedung mereka sudah akan selesai. Jadi sekarang mereka mulai mencari perancang interior desain untuk hotel mereka.
Setelah pembangunan gedung selesai, mereka akan langsung menggarap perangkat keras dan perangkat lunak untuk interior ruangan mereka. Kemudian Securan melanjutkan penjelasannya. Hotel dengan modal 2 miliar yuan biasanya akan menggunakan setengah modal mereka untuk membangun, lalu setengahnya lagi untuk dekorasi. Biasanya untuk perangkat keras mereka akan menghabiskan dana sekitar 300 juta. Lalu untuk perangkat lunak dan berbagai perabotan, ranjang, kamar mandi, alat elektronik, mereka bisa menghabiskan modal antara 600 sampai 700 juta. Saat ini semua perusahaan perabotan rumah tangga dan kamar mandi termasuk dekorasi bangunan telah mengirimkan para petingginya untuk datang ke Jinling. Mereka semua sudah bersiap-siap untuk ikut dalam penawaran kali ini. Hichan bertanya sambil tertawa. Grup Dihau memberi budget berapa untuk dekorasi ruangannya? Securan berkata, harga penawaran untuk bisnis dekorasi biasanya 300 yuan per 1 meter persegi. Grup Dihau adalah hotel berbintang 6 dengan lahan bisnis seluas 1.300.000 meter persegi. Dikurangi dengan dekorasi kamar yang seragam, maka jumlah yang memerlukan dekorasi sekitar 7 sampai 80.000 meter persegi. Untuk biaya dekorasi saja bisa mencapai 20 sampai 30 juta. Malan yang berada di samping mereka terkejut mendengar cerita Curan. Ya Tuhan, Curan, kamu tidak sedang bercanda dengan ibu kan? Hanya melakukan dekorasi ruangan bayarannya mencapai 30 juta. Securan mengangguk dan berbicara dengan serius. Aku tidak bercanda, bahkan penawaran harga itu masih di harga minimum. Jika perusahaan desain interior besar atau desainer yang terkenal, maka penawaran harganya akan lebih tinggi lagi. 1 meter persegi mereka bisa memasang harga sebesar 800 sampai 1000 yuan. Malan memeki kaget mendengar ucapan Curan. Ya Tuhan, 1 meter persegi harganya 800 sampai 1000 yuan. Kalau begitu, bukankah totalnya bisa mencapai 50 sampai 60 juta? Angkanya fantastis sekali. Securan tersenyum sambil berkata, apanya yang mengerikan? Ada desainer internasional yang memasang harga untuk desain satu gedung sampai 1 miliar yuan. Malan mengelus dadanya sambil bertanya, putriku, apakah kamu berniat untuk mengambil proyek ini? Securan berkata dengan serius, aku tentu saja ingin mengambil proyek ini, tapi saat ini perusahaanku belum sebesar itu. Jika aku mengambil proyek ini, takutnya akan kalah bersaing dari perusahaan lainnya, dan persiapan kerjanya juga banyak. Jika aku ikut dalam penawaran ini, aku harus mulai dari sekarang untuk fokus pada persaingan penawaran ini. Kemudian Securan menghela nafas panjang sambil berkata, karena perusahaanku masih perusahaan kecil, aku takut tidak sanggup mengerjakan proyek sebesar ini seorang diri. Malan bertanya dengan aneh, desain bukannya cukup dengan menggunakan komputer saja, kenapa tidak sanggup? Securan berkata, tidak semudah yang kamu bayangkan. Bisnis sebesar puluhan ribu meter persegi tidak hanya membutuhkan 10 desain kamar yang berbeda. Masih ada berbagai desain ruang makan, belum lagi area hiburan dan ruang kerja karyawan, ditambah lagi dengan ruang satpam serta berbagai sistem pencegah kebakaran. Total perencanaan desainnya akan sangat besar. Ini seperti memproduksi sebuah film kartun. Orang biasanya cuma berpikir cukup mencari beberapa pelukis saja sudah bisa, tetapi pada prakteknya 1 detik dari gerakan tokoh kartun itu malah membutuhkan 20 gambar yang berbeda. Film kartun sepanjang 1 jam lebih setidaknya harus menggambar puluhan ribu gambar. Bahkan ratusan pekerja di belakangnya butuh mengerjakan puluhan ribu gambar itu selama bertahun-tahun. Kemudian Securan melanjutkan ucapannya. Karyawan perusahaan kita tidak banyak. Meski dapat memenangkan proyek kerja ini, tetapi kita sendiri belum tentu dapat mengerjakannya.
Kita harus membagi pekerjaan ini dengan perusahaan interior lainnya untuk dikerjakan bersama. Dibutuhkan puluhan desainer terkenal dan menghabiskan waktu sekitar setengah tahun ke depan baru dapat menyelesaikannya. Dan ini hanya tahapan awal saja. Begitu konstruksi dimulai, maka kami harus mengikuti tiap detailnya. Pekerjaan ini akan menghabiskan waktu sekitar 1 tahun. Jadi total waktu yang harus dihabiskan untuk proyek ini sekitar 1,5 tahun. Beberapa desainer bekerja selama 1,5 tahun. Desainer yang sudah terkenal gaji tahunannya mencapai ratusan ribu yuan dan desainer biasa sekitar 200 ribu yuan. Jadi untuk gaji saja modal yang harus dikeluarkan bisa mencapai jutaan. Malan terkejut sambil berkata, "Ya ampun, untuk gaji saja sudah mencapai jutaan. Apa tidak terlalu mahal?" Securan bicara dengan serius. "Memang seperti itu perhitungannya. Aku sudah menghitungnya dengan berhati-hati. Jika terjadi perpanjangan waktu kerja atau terjadi perubahan pada desainer kerja, maka seluruh modal waktu, tenaga, dan materi juga akan bertambah besar." Yichen yang berada di samping mereka bertanya dengan penasaran, "Istriku, lalu apa rencanamu selanjutnya? Apa kamu mau mencoba ikut penawaran itu?" Securan mengangguk sambil berkata, "Meski kemampuan perusahaanku bukan yang terhebat, tetapi aku masih ingin mencoba. Jika berhasil memenangkan proyek ini, maka aku dapat mengumpulkan tim desainer kecil untuk mengerjakan proyek ini. Dengan begitu, setelah aku selesai mengerjakan proyek ini, maka nama perusahaanku akan melonjak. Perusahaanku juga bisa naik ke jajaran perusahaan menengah ke atas." Kemudian Securan berbicara dengan ragu-ragu, "Tetapi perusahaanku tidak terlalu besar dan banyak perusahaan besar yang ikut dalam penawaran kerja kali ini. Jadi aku tidak yakin bisa memenangkan penawaran kali ini." Yichen tersenyum sambil berkata, "Istriku, jika kamu tertarik, maka lakukan saja. Jika kamu berhasil, maka proyek ini akan menjadi kesempatan baik untukmu. Tapi jika gagal, kamu juga tidak mengalami kerugian apapun. Kamu hanya akan kehilangan sedikit waktu dan tenaga saja. Benar tidak?" "Iya." Securan mengangguk perlahan sambil berkata, "Aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Jadi mulai hari ini, aku akan membawa timku untuk lembur dan menyiapkan rencana kerja lalu membuat kalkulasi penawaran. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan penawaran ini." Kemudian Securan berbicara dengan sedikit sedih, "Tetapi aku dengar ada banyak perusahaan demi mendapat proyek besar ini berusaha mencari koneksi. Bahkan mereka mencari petinggi dari grup Dihau dan menyusup mereka atau memberi keuntungan tertentu. Entah grup Dihau akan melakukan KKN atau tidak." Yichen tersenyum sambil berkata, "Grup Dihau adalah perusahaan besar dengan nilai saham mencapai ratusan miliar. Bagaimana mungkin dapat memberikan tim proyek dekorasi melakukan KKN? Kamu tidak perlu khawatir." Meski berkata seperti itu, tetapi Yichen telah membuat keputusan kalau dia akan menelpon Wang Dongsu dan tanpa menunjukkan niatnya, dia akan memberikan proyek ini kepada Securan. Grup Dihau adalah bisnisnya sendiri. Karena istrinya tertarik pada proyek tersebut, maka sudah seharusnya jika dia memberikan proyek itu untuk melatih kemampuan Securan. Jadi Yichen berkata kepada Securan, "Curan, sekarang kamu tidak perlu banyak berpikir. Kamu cukup mempersiapkan penawaran ini dan aku yakin kalau kamu pasti akan berhasil." "Ya." Securan mengangguk dengan yakin lalu berkata, "Aku pasti akan berusaha dengan baik dan berusaha untuk memenangkan proyek ini." Selesai makan siang, Securan kembali ke perusahaan. Lalu Yichen kembali ke kamar dan menelepon Wang Dongsu. Begitu telepon tersambung, Wang Dongsu segera berbicara, "Tuan muda, apa Anda menelpon untuk masalah penawaran yang diikuti oleh perusahaan Nyonya?" Yichen tersenyum sambil berkata, "Kamu sudah dapat menebaknya." Wang Dongsu segera menjawab, "Tuan muda, sebenarnya aku ingin langsung menyerahkan proyek dekorasi desain hotel kita kepada perusahaan Nyonya, tetapi aku khawatir jika langsung memberikan proyek ini padanya malah akan membuatnya curiga. Jadi aku berkata kepada Nyonya kalau kami berminat untuk melakukan audisi bagi proyek ini dan memberikan proyek ini pada Nyonya melalui audisi dalam perusahaan. Dengan begitu juga akan terlihat lebih wajar." Yichen memujinya sambil berkata, "Dongsu, kamu telah membuat keputusan yang bagus. Pertimbanganmu sangat tepat. Aku menelpon memang untuk membicarakan hal ini. Pemikiranku sama denganmu. Curan dapat mengikuti audisi dengan sewajarnya, lalu perusahaan secara diam-diam
sudah pasti akan memilihnya agar dia merasa kalau dia memenangkan pekerjaan ini dengan kemampuannya sendiri. Wang Dongsu berkata sambil menjamin, "Tuan muda, tenang saja. Aku akan mengatur semuanya dengan baik." Yichen bertanya, "Kapan grup kita berencana membuka audisi penawaran itu?" Wang Dongsu menjawab, "Aku berencana memberikan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan berkas kerjanya. Jadi 1 minggu kemudian audisi kerja akan dibuka." "Baik, masalah ini akan aku serahkan padamu." Setelah menutup telepon Wang Dongsu, Yichen tidak berencana untuk keluar rumah karena sore nanti dia tidak memiliki rencana. Kemudian Yichen teringat saat tahun baru dia sudah berjanji untuk memberi hadiah pada orang-orang yang datang ke rumah. Dia ingin memberi obat sebagai balasan hadiah untuk mereka. Jadi dia memutuskan menggunakan waktu luangnya untuk membuat obat. Yichen menelepon Qin Gang dan setelah Qin Gang mengangkat teleponnya, dia segera berbicara dengan hormat. "Master Yi, ada memiliki pesan apa?" Yichen berkata, "Presiden Qin, tolong siapkan beberapa bahan obat dan kirimkan ke rumahku sore ini." Begitu Qin Gang mendengar Yichen menyuruhnya menyiapkan obat, dia langsung berpikir kalau Yichen pasti ingin membuat obat. Lalu dia berkata dengan semangat, "Master Yi, katakan saja padaku obat apa saja yang Anda butuhkan. Aku akan segera menyiapkan lalu mengirimkannya ke rumah Anda." Yichen berkata, "Begini saja. Aku akan mengirim WeChat untuk detail bahannya. Kamu siapkan sesuai dengan daftar itu dan sudah cukup." Qin Gang segera menjawab tanpa ragu, "Baik, Master Yi, silakan kirimkan daftar bahannya kepadaku. Setelah siap, aku akan menyuruh Oksu untuk mengantarnya." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya dan di video selanjutnya.